Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Sebelum mulai pelajaran, kita doa dulu. Ibnu, pimpin doanya ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kita absen dulu. Ibnu Ibran, Hadir Bu. Asyifa Najwa, Hadir Bu. Miranda, Sakit Bu. sakit ya. Baik, materi pertemuan kali ini tentang manusia dalam lintasan sejarah evolusi. Kalian pernah dengar nggak kalau nenek moyangnya manusia itu berasal dari kera? Pernah Bu. Pernah? Pernah dengar di mana sih Pak? Di TV, di acara Undersport. Oh, di acara Undersport. Iya, anggapan tersebut dikemukakan oleh Charles Darwin dalam teorinya yang disebut dengan teori evolusi. Teori ini terkenal dalam kehidupan manusia. Darwin berpendapat bahwa manusia itu berasal dari kera. Nenek moyang manusia adalah kera yang berevolusi menjadi manusia modern seperti sekarang ini. Darwin bermaksud menunjukkan bahwa manusia terbentuk melalui proses yang panjang selama jutaan tahun melalui sistem seleksi alam. Pendukung teori Darwin beranggapan bahwa semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama. Mengapa seperti itu? Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan penemuan-penemuan tulang belulang hewan dan manusia purba termasuk si kera ini tadi. Kera tersebut mengalami perbaikan biologis selama jutaan tahun sehingga menjadi manusia. Secara DNA dijelaskan bahwa kera mempunyai DNA yang sangat mirip dengan manusia sehingga teori ini secara logis dapat diterima. Tapi kemudian teori ini juga mengalami kontroversi. Ada yang menolak, ada yang beranggapan itu tidak benar. Para penentangnya ini mengatakan teori ini tidak sesuai dengan pandangan kitab suci agama-agama yang ada. Termasuk kita ya, orang Islam, kan kita beranggapan bahwa nenek moyang manusia itu adalah Nabi Adam dan Hawa. Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di Al-Quran juga disebutkan bahwa makhluk yang paling sempurna itu adalah manusia. Terlepas dari kontroversi tersebut, tetap nih para ilmuwan tetap mencari kebenaran tentang proses itu. Benar nggak nih teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin ini? Benar atau enggak? Masih didalami oleh para ilmuwan. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang materi teori evolusi? Saya Bu. Baik, Ibnu. Bagaimana teori evolusi menjadi kontroversi dalam sisi keilmuan? Oke. Selain dari sisi agama yang menentang tentang teori evolusi ini, dari sisi keilmuan, teori evolusi dianggap tidak dapat menjelaskan adanya mata rantai yang hilang atau missing link, yaitu penghubung antara generasi makhluk berekor seperti monyet dan makhluk cerdas Homo sapiens. Para penentang teori evolusi umumnya mendukung konsep kemunculan seketika makhluk hidup tanpa ada kaitannya dengan semacam leluhur yang lebih primitif. Proses itu, para ilmuwan terus mencari kebenaran tentang proses evolusi itu.
Dalam proses itu, dewasa ini tarik-menarik antara agama dan ilmu sosial. Ilmu soal kebenaran itu kiranya perlahan mengena karena adanya pemahaman bahwa agama dan sains itu tidak perlu dicampur adukan. Agama dan sains memiliki otonomi masing-masing. Pendekatan keduanya dalam memahami agama dan realitas alam semesta berbeda. Sains berada dalam wilayah pembuktian empiris, agama dalam wilayah eksistensial. Keduanya sama-sama rasional. Lagi pula, hasil penelitian sains pun tidak pernah dianggap sebagai sebuah kebenaran yang mutlak, tetapi selalu terbuka terhadap temuan-temuan atau sudut pandang yang baru. Mengerti, Ibnu? Baik, kita masuk ke materi yang kedua ya, yaitu tentang primata sebagai kerabat terdekat manusia. Oleh para ahli biologi, manusia diklasifikasikan ke dalam bangsa ordo atau primat, yaitu kelompok mamalia atau jenis dari binatang menyusui. Di dalam tercakup prosimia, monyet, dan kera. Pengklasifikasian ini tentu saja didasarkan pada sejumlah alasan, seperti adanya kesamaan ciri-ciri anatomis dan perilaku sosial di dalam kelompok. Ordo primat ini terbagi dalam dua subsuku bangsa yang disebut dengan Prosimia dan Anthropoidea. Prosimia merupakan primat yang paling primitif, banyak didapati di wilayah Afrika, Madagaskar, serta menyebar sampai ke Asia Timur dan Selatan. Bentuk tubuhnya kecil tapi lebih menyerupai binatang pengerat, memiliki ekor serta berjalan dengan keempat kakinya, termasuk dalam keluarga ini adalah lemur, loris, dan trasier. Sedangkan Anthropoidea memiliki tubuh yang lebih besar dan mirip sekali dengan manusia. Kebanyakan Anthropoida berjalan dengan 4 kaki, tetapi dapat berdiri tegak jika ingin meraih sesuatu dari pohon. Banyak kesamaan yang cukup mencolok antara hominid manusia dan Anthropoida. Namun kesamaan yang paling menarik dan mencolok adalah soal perilaku sosial. Dari serangkaian penelitian dilakukan oleh para ahli primatologi, ditemukan bahwa Anthropoidea mampu untuk belajar seperti tampak pada pertunjukan sirkus contohnya, berorganisasi sosial, dan berkomunikasi. Primata adalah makhluk sosial. Mereka umumnya hidup dalam kelompok serta saling merawat tubuh, seperti saling membersihkan bulu dan parasit, potongan rumput, dan lain-lainnya. Pada kebanyakan kelompok primat, jantan seringkali bersikap dominan, dan di antara mereka ada kelompok yang terpilih menjadi pemimpin atau yang dituakan dalam kelompok. Seperti halnya binatang lainnya, primat juga mengeluarkan suara. Akan tetapi suara-suara yang dikeluarkan bukan sembarang suara. Suara itu menyampaikan pesan tertentu seperti mengancam, mempertahankan diri, memanggil untuk berkumpul, ataupun memberi peringatan bahwa bahaya sedang mengancam mereka. Suara itu juga biasanya diikuti dengan gerak tubuh tertentu. Timbul pertanyaan, kelompok primata manakah yang manusia yang menurut garis evolusi merupakan asal-usul makhluk hidup yang disebut dengan manusia? Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dari makhluk bersel satu kemudian berkembang berbagai jenis makhluk hidup. Tampaknya perkembangan yang paling cepat adalah perkembangan dari ordo primat. Mengapa
demikian, hal itu karena primata memiliki kemampuan bertahan hidup atau yang disebut dengan struggle for life, yang tercermin dari ketahanannya terhadap seleksi alam. Ordo ini memiliki kemampuan bertahan hidup atau bertahan dari seleksi alam karena kemampuan adaptasinya terhadap lingkungan hidup tuh sangat tinggi. Kemudian, pada sekitar 4 juta tahun yang lalu, muncullah hominidae pertama yang kemudian lebih dikenal dengan nama Australopithecus. Jenis hominid ini memiliki ciri-ciri yang sangat mirip dengan manusia modern. Meskipun batas pinggang ke atas masih sangat menyerupai kera, makhluk ini telah memiliki tingkat intelligence quotient atau disebut dengan IQ antara 75 sampai 85. Tingkat kecerdasan ini setara dengan kemampuan simpanse dan gorila. Otak Australopithecus terus berkembang seiring dengan kemampuannya berjalan tegak dengan kedua kakinya. Perubahan sikap tubuh ini merupakan fase penting dalam perkembangan evolusi hominid. Sebab dengan mampu berdiri tegak dengan kedua kaki, beban tangan untuk menunjang gerakan badan berkurang, dan karena itu dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan lain seperti membuat dan menggunakan alat, mempertahankan diri, serta mencari dan mengolah makanan. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu, Oke, Ibnu lagi. apakah Australopithecus merupakan manusia purba pertama yang ditemukan? Iya, Australopithecus ini merupakan hominidae pertama yang ditemukan sekitar 4 juta tahun yang lalu. Baik, Ibnu. Oke, Ibu lanjutkan ke jenis-jenis manusia purba ya. Jenis manusia purba dari golongan Australopithecus di Indonesia adalah Meganthropus paleojavanicus atau yang disebut dengan manusia raksasa dari Jawa. Disebut demikian karena tubuhnya besar dan gelap. Fosilnya ditemukan oleh ahli paleontologi berkebangsaan Jerman Belanda yaitu von Kaiserswerth pada tahun 1936 di situs Sangiran, Jawa Tengah. Kaiserswerth sendiri pula yang memberi nama Meganthropus paleojavanicus pada hominidae purba tersebut. Persis perubahan yang terjadi pada Australopithecus yaitu kemampuannya untuk berjalan tegak menjadi cikal bakal lahirnya marga atau genus baru yang disebut dengan Homo. Kemudian pada sekitar 1,5 juta tahun yang lalu, marga Homo ini berkembang menjadi Homo erectus. Diyakini Homo erectus tidak lagi memakan tumbuh-tumbuhan tetapi memakan daging. Hal itu terjadi karena perkembangan otak yang memungkinkan mereka menemukan cara lain bertahan hidup yaitu berburu. Mereka merupakan kelompok pemburu yang andal yang dibuktikan dengan banyaknya tulang berulang berbagai jenis binatang di antara tumpukan fosil kerangka hominidae purba ini. Jenis Homo erectus di Indonesia adalah Pithecanthropus erectus, yang secara harfiah artinya manusia kera yang telah mampu berdiri tegak dan lurus. Nama ini diberikan oleh penemunya sendiri, yang ahli paleoantropologi berkebangsaan Belanda bernama Eugen de Bois saat menemukannya di Trinil pada tahun 1891. Disebut juga manusia Jawa atau Homo erectus paleojavanicus, namun lebih populer dengan sebutan Homo erectus dari Jawa.
Homo erectus ini sudah mampu membuat dan menggunakan peralatan yang lebih rumit. Sementara itu, penggunaan api menunjukkan terjadinya perkembangan otak. Selanjutnya, penemuan api diikuti dengan perubahan pengolahan makanan. Yang misalnya makan makanannya mentah, sekarang sudah dimasak. Hal ini rupanya ikut juga mempengaruhi struktur mulut dan tulang-tulang wajah yang ditunjukkan dengan terjadinya pengecilan pada tulang pipi, bentuk rahang, serta otot-otot wajah pada generasi berikutnya. Selanjutnya, kira-kira 300 sampai 200.000 tahun yang lalu, hidup sejenis Hominidae yang memiliki kemiripan dengan Homo erectus. Jenis Hominidae ini disebut dengan Homo sapiens, yaitu jenis Homo erectus yang sudah banyak mengalami kemajuan tetapi belum dapat disamakan dengan manusia modern. Homo sapiens banyak ditemukan di wilayah Casablanca, Prancis, Jerman, Inggris, dan Ethiopia. Dari semua tengkorak di Ethiopia, di Jerman, dan di Inggris, diperkirakan jenis Hominidae tersebut telah memiliki volume otak yang lebih besar dari jenis Homo erectus yang hidup sebelumnya. Jenis Homo sapiens yang lebih maju perkembangan fisik khususnya otak adalah Homo neanderthalensis. Makhluk ini merupakan Homo sapiens purba yang ditemukan di Eropa dan Timur Tengah. Homo neanderthalensis diperkirakan hidup antara 10.000 sampai 35.000 tahun yang lalu. Dengan ditemukannya fosil neanderthalensis, tahapan evolusi manusia telah setapak lebih maju lagi dan semakin lengkap. Manusia Neanderthal telah memiliki kapasitas tengkorak rata-rata 1.350 cm persegi, mendekati kapasitas tengkorak manusia modern. Dengan volume otak sebesar itu, dapatlah diperkirakan tingkat kecerdasan manusia Neanderthal telah mendekati manusia modern. Di Indonesia, Homo soloensis sering dikelompokkan menjadi jenis manusia Neanderthal atau Neanderthaloid. Homo soloensis diperkirakan hidup antara 5.000 sampai 100 tahun yang lalu. Volume otaknya telah mendekati volume otak manusia modern. Hal ini membuat mereka mampu membuat alat yang lebih maju dari makhluk sebelumnya. Di sekitar temuan fosil dari makhluk jenis ini, misalnya ditemukan sejumlah peralatan dari batu yang sudah halus yang mencerminkan kemajuan perkembangan otak mereka. Selain itu, dari pengamatan terhadap sejumlah artefak yang ditemukan bersama fosil makhluk ini, diperkirakan Homo soloensis telah memiliki konsep tentang kepercayaan awal. Hal itu ditunjukkan dengan temuan-temuan benda bekal kubur. Sekitar 35.000 tahun yang lalu, pada zaman Paleolitikum, muncul lagi manusia dengan penampilan fisik yang jauh lebih mirip lagi dengan manusia modern. Sisa-sisa fosil mereka pertama kali ditemukan pada sekitar tahun 1868 di sebuah tempat perlindungan di bawah batu karang yang bernama Cro-Magnon di Les Aiguilles, Prancis. Manusia jenis ini kemudian disebut dengan manusia Cro-Magnon sesuai dengan nama tempat penemuannya. Dari hasil rekonstruksi
disimpulkan bahwa Cro-Magnon merupakan manusia pertama yang benar-benar sudah tergolong manusia modern atau Homo sapiens sapiens. Mereka telah mampu menghasilkan alat-alat berbentuk bilah secara bertahap. Manusia Cro-Magnon kemudian menggantikan manusia Neanderthal yang perlahan-lahan punah. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan tentang jenis-jenis manusia purba. Saya Bu, Baik, Sipa. di jenis manusia purba manakah yang telah mendekati manusia? Oke. Di jenis manusia purba manakah yang mendekati manusia ya? Dari jenis manusia purba yang telah mendekati ke manusia itu pada jenis Homo. Itu ada Homo sapiens, Homo neanderthalensis, dan Homo sauroensis. Di Homo neanderthalensis ini sudah mendekati kapasitas tengkorak manusia yang modern tadi Ibu jelaskan. Kemudian ada Homo sauroensis, ini lebih maju dari Homo neanderthalensis. Volume otaknya telah mendekati volume otak manusia modern. Hal ini membuat mereka mampu membuat alat yang lebih maju dari makhluk sebelumnya. Kemudian ada lagi nih setelah Homo nih pada sekitar 35.000 tahun yang lalu, pada zaman Paleolitikum muncul lagi manusia dengan penampilan fisik yang jauh lebih mirip lagi dengan manusia modern, yaitu Cro-Magnon yang tadi terakhir Ibu jelaskan. Manusia jenis ini kemudian disebut dengan manusia Cro-Magnon sesuai dengan nama tempat penemuannya. Dari hasil rekonstruksi disimpulkan bahwa Cro-Magnon merupakan manusia pertama yang benar-benar sudah tergolong pada manusia modern. Baik, Sipa. Oke. Kita lanjut. Generasi manusia pertama yang kita sebut Homo sapiens diperkirakan hidup pada lapisan Pleistocene muda atau zaman glasial terakhir, yaitu sekitar 80.000 tahun yang lalu. Generasi manusia yang muncul sebelumnya secara bertahap telah punah secara bertahap. Fosil manusia ditemukan dari zaman sesudah zaman glasial ini menunjukkan ciri-ciri fisik yang sudah lebih menyerupai ciri-ciri fisik manusia modern, yang kemudian berkembang menjadi ras-ras manusia seperti yang dapat kita lihat sekarang. Ras tersebut yang pertama ada ras Australoid. Jenis jejak fosil dari ras generasi awal ini ditemukan pertama kali oleh B.D. van Densoten pada tahun 1889 di Desa Wajak, sebuah daerah di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, tepatnya di lembah aliran Sungai Brantas. Ras ini berasal dari lapisan Pleistocene muda. Temuan fosilnya terdiri dari tengkorak, sebagian rahang bawah, dan beberapa ruas tulang leher. Setahun kemudian ditemukan kembali fosil tulang paha dan tulang kering, tulang tengkorak, dan bagian dari rahang atas dan bawah. Setelah dilakukan rekonstruksi dari kumpulan temuan fosil tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa manusia jenis ini telah memiliki volume sebesar 1650 cc dan memiliki wajah yang datar dan lebar, cuping hidung lebar, dahinya agak miring ke atas, dan di atas rongga matanya terdapat busur kening yang nyata. Jika dilihat dari ukuran tulang pahanya, jenis manusia ini memiliki tinggi sekitar 1,73 meter. Di Indonesia, manusia ini dinamakan Homo wajakensis dan
yang diperkirakan hidup pada sekitar 80.000 tahun yang lalu. Yang kedua ada ras Mongoloid. Ras ini paling besar jumlahnya dan paling luas wilayah penyebarannya. Cikal bakal ras Mongoloid ini adalah Sinanthropus pekinensis yang fosilnya ditemukan di Goa Choukoutian, Peking, Beijing, sekitar tahun 1920-an. Dari hasil rekonstruksi terhadap fosil Sinanthropus pekinensis, volume otaknya berkisar antara 900 sampai 1000 cc. Dari jenis manusia inilah berkembang ras Mongoloid yang kemudian menyebar ke Asia Timur, Tenggara, Tengah, Utara, dan Asia Timur Laut, bahkan hingga ke wilayah Amerika Utara dan Selatan. Homo erectus dari Cina ini diperkirakan hidup pada 40.000 sampai 30.000 tahun yang lampau. Yang ketiga ada ras Caucasoid. Ras manusia ini berkembang dari manusia Cro-Magnon yang fosilnya ditemukan di desa Prancis. Jenis manusia yang dikatakan sedikit lebih maju dari Neanderthaloid ini terbukti merupakan cikal bakal dari bangsa-bangsa yang sekarang tinggal di wilayah Eropa, Afrika Utara, Gurun Sahara, dan Asia Barat Daya. Yang keempat ada ras Negroid. Ras ini tergolong paling muda. Fosil yang menjadi cikal bakal dari ras Negroid ini pertama kali ditemukan di Aselar, sebuah tempat di tengah-tengah Gurun Sahara, sebelah timur laut Timbuktu, yaitu Homo sapiens Aselar. Diperkirakan hidup sekitar 14.000 tahun yang lalu. Dari keempat jenis ras manusia ini, kemudian manusia berevolusi dan beragam perkembangan fisik dan sifat karena pengaruh lingkungan, kemampuan beradaptasi, mutasi gen, dan proses migrasi. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Nanti Bu kasih tugas ya, dibaca bukunya di rumah. Ada yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Oke, Ibnu. Charles Darwin mengungkapkan pendapatnya melalui teori evolusi. Dalam teori evolusi, Darwin berpendapat bahwa manusia berasal dari kesimpulan tersebut diambil berdasarkan penemuan fosil manusia purba, tapi teori evolusi tersebut ada yang membantah karena tidak sesuai dengan pandangan agama. Ada beberapa jenis manusia purba, yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, Homo. Ibnu sudah bagus. Berarti sudah paham ya sama materinya ya? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan kasih tugas. Kalian baca bukunya. Pertemuan kali ini sampai sini dulu. Jaga kesehatan ya. Jangan banyak main. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.